Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafaela Tiara Azizah. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang diambil oleh pimpinan untuk memecahkan permasalahan yang ada, dengan memilih berbagai macam pilihan alternatif yang tersedia. Banyaknya alternatif yang tersedia ini supaya pimpinan dapat mempertimbangkan baik buruknya dari segala hal yang ada pada pilihan tersebut, sehingga mendapatkan hasil keputusan yang maksimal. Faktor-faktor pengambilan keputusan. Yang pertama, ada internal organisasi, seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Yang kedua, ada eksternal organisasi, seperti keadaan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar terkait dalam organisasi. Yang ketiga, ada ketersediaan informasi yang diperlukan, karena dengan adanya informasi yang lengkap dan akurat akan mempertimbangkan pimpinan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, ada kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Dalam faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam mengambil keputusan dengan tidak bersifat merugikan. Perkenalkan, nama saya Nadinda Tiara Salsabila. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus yang terjadi pada PT Nike. Pada awalnya, Kenai tidak mampu mendelegasikan tugasnya dengan baik, sehingga di tahun 1983, Nike mengalami kemunduran karena tidak tepatnya perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam pengelolaan yang sudah dipercaya oleh Kenai, sehingga mengubah brand Nike dari sepatu atletik menjadi sepatu casual. Sehingga pada saat itu PT Nike membutuhkan perencanaan yang baru untuk mengembalikan posisinya sebagai produsen sepatu olahraga atau sepatu atletik nomor 1 dengan penjualannya yang sangat cepat. Namun PT Nike saat itu tidak memiliki modal yang terlalu besar, sehingga tidak dapat mempromosikan produknya melalui iklan di berbagai media. Kemudian, PT Nike hanya menggunakan image dari atlet yang sedang terkenal saat itu untuk menarik perhatian dan minat konsumen. Strategi yang digunakan oleh PT Nike pada saat itu untuk membuat atau membangun kembali image-nya yaitu dengan cara mensponsori seorang atlet atau klub olahraga yang sedang berjaya atau sedang terkenal pada saat itu, sehingga ini dapat membuat image bahwa sepatu dari brand Nike ini sangat berkualitas karena dipakai oleh atlet tersebut. Dari sinilah pembuktian kekuatan bahwa brand image Nike ini sudah terbangun. Banyaknya masalah atau konflik yang terpublikasi yang menimpa PT Nike pada saat itu tidak membuat konsumen itu beralih ke merek lain. Terlebih memang merek Nike ini sudah memiliki kualitas yang sangat baik. Dan hal ini juga dapat terjadi karena sudah terjalin ikatan psikologis antara merek Nike dengan fans fanatiknya atau konsumen fanatiknya. Seiring bertambahnya konsumen dari merek Nike ini, membuat Kenite menciptakan strategi baru, yaitu dengan cara membuat produk-produk baru yang menyesuaikan kebutuhan dari konsumen-konsumennya tersebut. Namun hal ini tidak membuat PT Nike atau merek Nike ini terlepas dari image produk olahraga. Perkenalkan, nama saya Anisya Aprilia Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, ada jenis pengambilan keputusan. Jenis kasus keputusan dari kasus Nike adalah pengambilan keputusan tidak terprogram. Kenapa demikian? Karena sifatnya baru, tidak rutin, dan adanya pemecahan masalah di mana Nike mengambil keputusan untuk menggunakan image dari atlet terkenal untuk menarik perhatian dan minat konsumen. Selain itu juga, Nike menciptakan produk baru sesuai kebutuhan konsumen yang tidak terlepas dari image olahraga. Selanjutnya ada alasan pengambilan keputusan. Alasan pengambilan keputusan pada kasus tersebut adalah adanya masalah, yaitu Nike mengalami kemunduran. Nike mengalami kemunduran dikarenakan adanya perubahan image Nike dari sepatu olahraga atau atletik menjadi sepatu kasual. Oleh karena itu, Nike membutuhkan perencanaan yang baru, sehingga
Nike mengambil keputusan yang tepat dengan mengambil image atlet terkenal supaya penjualan sepatunya semakin meningkat. Perkenalkan, nama saya Dea Marcelina Niwali. Saya akan menyampaikan materi tentang proses pengambilan keputusan. Tahap pertama, perumusan masalah. Pada kasus PT Nike adalah mengalami kemunduran dan ingin mengembalikan posisi Nike sebagai produsen sepatu nomor 1 dengan penjualan yang secepatnya. Tahap 2, pengumpulan dan analisis data yang relevan. PT Nike mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan konsumen pada saat ini. Tahap 3, pengembangan alternatif. Pengembangan alternatif yang dilakukan PT Nike adalah dengan menggunakan supplier dari Amerika atau Australia agar timbul kepercayaan konsumen karena produknya yang sangat memperhatikan kualitas. Tahap 4, evaluasi alternatif. Untuk menilai efektivitasnya PT Nike dalam pengembangan alternatif itu akan menjadi mimpi buruk, karena tentu tidak ada pekerja yang murah. Harga jual dari supplier akan lebih tinggi karena biaya produksi yang lebih tinggi bila diproduksi di Amerika dan Australia. Tahap 5, pemilihan alternatif terbaik. PT Nike memutuskan dengan modal yang sedikit memilih menggunakan image brand dengan mensponsori seorang atlet atau klub olahraga terkenal untuk mengembalikan posisi Nike sebagai produsen sepatu nomor 1 di dunia. Terima kasih. Nama saya Febri Zarifia. Proses pengambilan keputusan tahap 6, implementasi keputusan. Dengan strategi ini akan terbukti merek dagang karena adanya iklan psikologis antara Nike dengan konsumen fanatiknya. Selebihnya biar konsumen yang menilai. PT Nike juga akan mempertahankan kualitas dan citranya agar tidak mengalami kemunduran lagi. Tahap 7, evaluasi hasil keputusan. PT Nike akan selalu memastikan dan meningkatkan kualitas sepatu dan baik agar kebutuhan konsumen selalu terpenuhi. Kesimpulannya, pengambilan keputusan diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan dan juga tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan itu cara yang digunakan untuk memberi suatu pendapat yang menyelesaikan suatu masalah dengan teknik tertentu agar dapat diterima semua pihak. Dalam pengambilan keputusan ini harus diketahui dahulu masalah yang ada, barulah pemecahannya berdasarkan keputusan dan pemilihan alternatif yang terbaik dan tepat. Sarannya, dalam pengambilan keputusan adalah didiskusikan bersama dengan tim atau kelompok terlebih dahulu. Pikirkan dengan matang mengenai keputusan yang akan diambil dan jangan tergesa-gesa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.